Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Yahya alaihi salam dengan 4 sifat terpuji, yakni sebagai panutan, seorang yang hashur, seorang nabi, dan orang yang soleh. Kata hashur yang disebutkan dalam ayat ini yaitu bermakna orang yang menahan diri dari segala hawa nafsu. Namun, hashur bukan berarti menjadi kelemahan yang dimiliki oleh Nabi Yahya kala itu, sebab dalam agama tidak diperbolehkan menyematkan suatu aib dalam pujian. Karena sibuk berdakwah dan beribadah kepada Allah sampai-sampai Nabi Yahya ini tidak menikah alias menjomblo. Bahkan hingga meninggal dunia, Nabi Yahya tidak menikah. Hal ini disebutkan dalam beberapa tafsir Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedangkan ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrabnya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi panutan. Berkemampuan dapat menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Quran Surat Ali Imran ayat 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yahya dilahirkan dari seorang ibu bernama Isya binti Imran. Mereka hidup di tengah-tengah kaum Bani Israel yang kala itu dikenal inkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketahui pula bahwa maksiat yang kerap dilakukan terjadi lantaran kurangnya keimanan yang dirasakan oleh Bani Israel. Hal tersebutlah yang menyebabkan mereka gampang terjerumus ke dalam kesesatan. Bersamaan dengan itu, Nabi Zakaria alaihissalam yang merupakan ayah dari Nabi Yahya merasa cemas apabila ajalnya tiba. Ia khawatir apabila tidak ada yang bisa mewariskan kepemimpinannya atas kaumnya. Diketahui pula bahwa Nabi Zakaria alaihissalam memiliki sejumlah pengikut untuk bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ia takut apabila mereka kembali ke jalan yang salah. Misalnya dengan mengubah isi kitab suci Taurat dan menyelewengkan ketentuan agama. Hal tersebut semakin membuat Zakaria sedih ketika usianya menginjak ke 90 tahun. Perlu diketahui bahwa saat itu Nabi Zakaria belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ia sangat mendambakan seorang anak untuk mewarisi kepemimpinannya dalam menuntun Bani Israel. Lalu Nabi Zakaria tetap percaya bahwa Allah memiliki kekuasaan atas apapun di dunia. Hal tersebut diyakini ketika melihat Maryam yang mendapatkan rezeki walaupun keadaannya tidak memungkinkan. Suatu malam Nabi Zakaria alaihissalam duduk di mihrab sambil terdiam dan memfokuskan pikirannya untuk mengingat kebesaran Allah, dan ia juga bermunajat agar dikaruniai seorang putra. Ya Tuhanku, berikanlah aku seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub, yang akan meneruskan pimpinan dan tuntunanku kepada Bani Israel. Aku khawatir bahwa sepeninggalku nanti anggota-anggota keluargaku akan rusak kembali akidah dan imannya bila aku tinggalkan mati tanpa seorang pemimpin yang akan menggantikan aku. Ya Tuhanku, tulangku telah menjadi lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, sedang istriku adalah seorang perempuan yang mandul. Namun kekuasaanmu adalah di atas segala kekuasaan, dan aku tidak jemu-jemunya berdoa kepadamu, memohon rahmatmu, mengaruniai kau sebagai seorang putra yang soleh yang kau ridhoi, ucap Nabi Zakaria alaihissalam ketika itu. Dan semua itu termuat di dalam Al-Quran pada surat Maryam ayat 8. Nabi Zakaria menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Singkat cerita, akhirnya doa Nabi Zakaria bersama istrinya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lahirlah yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya memiliki ciri khas, memiliki tubuh yang kurus, berwajah pucat, dan kantung mata cekung. Diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan Yahya yang selalu beribadah dan tidak ada hentinya. Sosoknya menjadi penerus Nabi Zakaria seperti apa yang sudah ia harapkan. Ia dikenal sebagai alim ulama yang mengerti dan hafal isi kitab Taurat.
Dan perlu diketahui pula bahwa kitab Taurat merupakan kitab suci peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yahya kerap menganjurkan orang yang telah melakukan dosa untuk segera bertaubat, salah satunya dengan cara dimandikan di sungai Yordan. Diketahui bahwa tradisi tersebut masih dilakukan hingga sekarang oleh umat Nasrani. Tidak hanya diutus sebagai penyelamat umat, Nabi Yahya alaihissalam juga dikenal sebagai sosok yang disegani oleh binatang. Suatu ketika, Nabi Yahya ketika dewasa berada di gurun pasir untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya yang taat sampai mengeluarkan air matanya, sementara itu binatang di sekitarnya berdiam sejenak karena menghormati Yahya yang sedang berdoa. Bahkan mereka di sekitar menjauhinya agar Yahya tidak terganggu. Nabi Yahya juga pernah memutuskan untuk memakan belalang ketika lapar. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang membuatnya menyadari bahwa apa yang didapatkannya merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam beberapa tafsir ayat Al-Quran, Nabi Yahya termasuk salah satu nabi yang tidak menikah semasa hidupnya. Hal ini mengacu pada firman Allah yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah sendiri melakukan sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, berkemampuan menahan diri dari segala hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Quran Surat Ali Imran ayat 39. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Yahya dengan 4 sifat terpuji, yakni sebagai panutan, seorang yang hashur, seorang nabi, dan orang yang soleh. Kata hashur yang disebutkan dalam ayat ini yaitu bermakna orang yang dapat menahan diri dari segala hawa nafsu. Namun, hashur bukan berarti menjadi kelemahan yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam, sebab dalam agama tidak diperbolehkan menyematkan suatu aib dalam pujian. Karena sibuk dalam berdakwah dan beribadah kepada Allah, sampai-sampai Nabi Yahya ini tidak menikah alias menjomblo. Bahkan hingga meninggal dunia, Nabi Yahya tidak menikah. Sifat-sifat teladan Nabi Yahya yang mampu menahan diri dari segala hawa nafsu tersebut bukan berarti tidak menginginkan wanita, tetapi ia terpelihara dari sebuah perbuatan yang keji dan munkar. Selain itu, Nabi Yahya melanjutkan ilmu dan kenabian Nabi Zakaria untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Kendati hidupnya yang sangat singkat, tetapi Allah memberikan sejumlah mukjizat kepada Nabi Yahya semasa hidupnya. Berikut mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yahya alaihissalam. Pertama, dapat mewarisi ilmu dan kenabian Nabi Zakaria. Ketika anak-anak lain seusianya bermain, Nabi Yahya kala itu justru rajin beribadah dan mempelajari kitab Taurat. Lalu nilai-nilai di dalamnya disampaikan kepada kaumnya, yakni kaum Bani Israel. Hal ini membuat Nabi Yahya menjadi orang yang paling alim di zamannya dan paling banyak menerima hikmah. Allah juga memberi kuasa kepadanya untuk selalu menyelesaikan persoalan antara manusia. Mukjizat Nabi Yahya berikutnya adalah mendapatkan kitab Taurat kaum Bani Israel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikannya sejak Nabi Yahya masih kecil. Selain mendapat kitab Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kemampuan kepada Nabi Yahya untuk mengerti dan menghafal dan mengamalkan nilai-nilai di dalam kitab Taurat tersebut. Kemudian Allah melengkapinya dengan kemampuan mengetahui syariat dan memutuskan perkara manusia sejak Nabi Yahya masih kecil. Maka dari itu Nabi Yahya dapat meneruskan dakwah kepada kaumnya seperti ayahnya, yakni Nabi Zakaria alaihissalam. Mukjizat yang ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Yahya yakni mendapat al-hanan dari Allah, yaitu ilmu yang mengajarkan rasa cinta kepada seluruh makhluk dan alam. Maka dari itu ia sangat menyayangi binatang dan lingkungannya. Semua binatang pun menyayangi Nabi Yahya, termasuk para binatang buas. Maka dari itu Nabi Yahya tak pernah mendapat gangguan dari hewan-hewan buas. Meski suka beribadah di tengah hutan di dalam gua, apalagi Nabi Yahya senang bertasbih dan berzikir kepada Allah. Maka itu senanglah para binatang mendengar zikir Nabi Yahya kepada Allah. Demikianlah 3 mukjizat Nabi Yahya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mendapat dan menjadi suri teladan bagi kita semua.